merupakan bendungan yang berada di Desa Randusari, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan. Bendungan yang berada di Provinsi Jawa Barat ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya untuk irigasi pesawahan warga. Pembangunan Bendungan Kuningan ini berdampak besar terhadap tatanan kehidupan masyarakat setempat. Di balik keindahan dan megahnya Bendungan Kuningan, ada sisi lain yang luput dari penglihatan kita. Ya, ini adalah Desa Kawungsari, salah satu desa yang terdampak oleh mega proyek pembangunan Kuningan. Desa Kawungsari terpaksa harus ditenggelamkan. Sementara warganya harus direlokasi ke tempat lain. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Ahmad Asyikin. Di konten kali ini saya akan mencoba mereview sebuah bendungan Kuningan yang ada di Desa Randusari, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan. Dan di sini merupakan pintu masuk pertama kalau teman-teman ingin ke Bendungan Kuningan. Ini teman-teman bisa lihat arahnya ke sana. Dan ini ada petunjuk 40 km lagi kalau seandainya teman-teman mau ke Bendungan Kuningan. Nah, sekarang saya sudah di pinggir jalan nih, baru sampai. Kita coba review di dalamnya ada seperti apa dan apakah kita diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Ya, mudah-mudahan kita diizinkan untuk masuk untuk melihat situasi terkini di Bendungan Kuningan. Dan perlu diketahui bahwa Bendungan Kuningan ini mengimbaskan beberapa desa yang menjadi terdampak lah karena pembangunan atau proyek pembangunan bendungan ini cukup luas, sehingga ada beberapa desa yang harus direlokasi. Salah satu contohnya Desa Kawungsari yang harus direlokasi warganya ke Desa Sukarapih kalau nggak salah. Yuk kita langsung lihat aja. Nah, ini penampakan pertama rute menuju Bendungan Kuningan. Ini sebetulnya saya juga baru pertama masuk ke lokasi ini. Tidak tahu nanti di depannya seperti apa. Kata orang yang pernah ke sini, katanya di depan itu ada tugu kuda. Nah, ini teman-teman bisa lihat di depan kita itu ada tugu kuda, ikon Kabupaten Kuningan. Jadi patokannya teman-teman kalau seandainya mau ke Bendungan Kuningan ini pasti akan terlihat dulu nih tugu kuda. Oke guys, kita coba putar jalannya ke Pelemburan. Kita ke Sampai ya, karena jalan ke sini masih ditutup. Di sana tadi ada keterangan bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kita coba ambil rute lain, katanya ke Sampai. Sampai mah tadi terlewat jauh padahal. Tapi nggak apa-apa lah, yuk kita coba. Mudah-mudahan ke sini tidak ditutup lagi nih. Kalau bendungannya ternyata pintu masuknya yang tadi ke sana. Nah, ini juga sama ditutup, nggak boleh masuk. Sepertinya dari sini bisa terlihat nih bendungan. Cuman nggak tahu nih kita mau kemana coba.
Yang jelas teman-teman bisa tahu ya rute untuk masuk ke Bendungan Kuningan. Ya ke sini jalannya. Oh, bisa terlihat teman-teman, itu ternyata. Oh, kalau misalnya tadi kita masuk ke sana itu berarti tampak dari atas. Kalau tampak dari bawahnya dari sini nih kelihatannya. Bendungan yang baru terisi mungkin baru berapa ya? Belum seperempatnya juga belum. Di sana bisa terlihat ada rumah yang sudah dibongkar. Itu adalah rumah warga yang direlokasi. Mereka pindah ke desa Sukarapi, masih di Kecamatan Ciberem juga. Dan itu bisa kelihatan juga ada orang yang lewat. Ya, oke guys, kita tadi sudah sempat bincang-bincang dengan warga yang rumahnya direlokasi ke perumahan yang ada di desa Sukarapi. Nah, sekarang kita mau mencoba melihat langsung ke rumah yang dibongkar, yang terdampak untuk proyek mega pembangunan Bendungan Kuningan ini. Kata warga yang tadi saya sempat wawancara, katanya kalau misalnya mau lihat langsung rumah-rumah yang dipindahkan atau yang direlokasi, kita harus lewat dulu ke desa Sampai. Nah, kita akan coba telusuri. Saya penasaran nih, ingin tahu seperti apa nih penampakan rumah yang sudah dibongkar, yang warganya sudah dipindahkan. Oke, kita lanjutkan videonya. Kita tunggu di sana. Yuk. Ibu punten Bade naros. Pami bade ka Kaung Sari ka mana? Aya kiri nu kawetan. Ka dieu berarti ya? Eta berarti rombong anu dirarobohkeun ya? Nuhun ya Bu. Oke, kita sudah mendapat petunjuk dari ibu-ibu yang ada di pinggir jalan. Oke guys, kali ini saya sudah berada di lokasi perumahan warga atau perkampungan yang ada di desa Kaungsari. Nah, ini adalah desa Kaungsari yang warganya sudah direlokasi, yang terdampak dari pembangunan Bendungan Kuningan. Bendungan Kuningan mega proyek ini ternyata bukan hanya berimbas pada ekonomi sosial masyarakat, tetapi warganya pun harus direlokasi atau pindah tempat tinggalnya ke tempat yang baru. Dan di sini bisa dilihat oleh teman-teman, ini adalah perumahan warga yang sudah dipindahkan. Bisa dilihat di sana ada masjid yang masih berdiri kokoh. Kemudian di samping masjid itu ada SD sepertinya, karena kelihatan dari bangunnya juga seperti SD. Kemudian di samping kanannya ini ada truk warga yang masih memanfaatkan sisa-sisa bangunan yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah barunya. Kemudian masih juga ada rumah 1, 2 tuh yang masih berdiri kokoh, itu di puncak ya. Sepertinya itu rumah belum dibongkar karena mungkin tidak akan terlalu berdampak karena itu di paling atas. Dan ini perlu saya sampaikan, tadi berdasarkan penuturan warga yang sempat saya wawancara, katanya sebagian besar masyarakat Kaungsari ini direlokasi ke perumahan yang dibuatkan oleh pemerintah. Tetapi tidak semuanya pindah ke sana, ada juga yang pindah ke kampung halamannya, ada juga yang membeli rumah baru di desa lain, dan kebanyakan pindahnya itu ke desa Sukarapi ya tadi ya. Sukarapi, kemudian ada juga ke desa yang lain. Namun pemerintah juga mengupayakan membuatkan perum untuk tempat tinggal yang baru. Nah, ini lokasi yang saat ini saya berdiri, ini adalah desa Kaungsari yang dulunya ditempati oleh masyarakat. Tetapi kita bisa lihat nih kondisinya saat ini, ternyata sudah rata dengan tanah, hanya ada 1-2 saja rumah atau bangunan yang masih berdiri. Nanti mungkin beberapa tahun kemudian ini akan menjadi air, akan dipenuhi dengan air atau bendungan Kuningan. Dan saya yakin Bendungan Kuningan ini kalau sudah diresmikan, sudah dibuka, bisa menjadi objek wisata baru di Kabupaten Kuningan. Dan di detik ini, di hari ini, di tahun 2021,
kita mencoba untuk mereview langsung ke lokasi di desa Kaum Sari. Ini sudah rata dengan tanah, hampir 90% sudah rata dengan tanah. Tinggal beberapa bangunan saja nih yang masih berdiri kokoh. Di sini kelihatan teman-teman bendungan Kuningan yang airnya sudah terisi berapa persen. Oh, kita juga sebetulnya bisa ke sana tuh. Ini kita sudah maghrib ya teman-teman. Ini hampir maghrib lah, hampir maghrib ini, hampir maghrib sekitar pukul 5:30 sore. Ini mungkin nanti kita kalau ada kesempatan kita coba datang lagi ke sini untuk melihat di siang hari. Mentok. Ya, ada jalan nih, mentok. Dan itu pembangunan Kuningannya, bendungan. Kita balik lagi. Gang-gang kecil berundak. Subhanallah. Ya teman-teman, kita sekarang sudah ada di paling puncak desa Kaum Sari yang warganya sudah direlokasi ke tempat baru. Dan teman-teman ini bisa lihat kondisinya seperti ini, semua bangunan dirobohkan atau sudah runtuh, tetapi hanya ada beberapa saja nih yang masih berdiri, mungkin belum sempat dirobohkan oleh pemilik rumah. Namun yang jelas ini situasinya udah yang jelas seperti kampung mati, dan suatu saat ini pasti akan sepi, tidak ada lagi warga yang ada di tempat ini. Kemudian di sebelah sana bisa terlihat ya teman-teman, ada tulisan Bendungan Kuningan. Ini berarti bagian belakangnya Bendungan Kuningan. Kalau dari sana itu bagian depan. Dan di sini juga sudah terlihat ada air yang sudah menggenang. Berapa persen lah, tidak terlalu penuh. Dan ya saya juga dapat membayangkan seandainya teman-teman punya rumah atau ya di perkampungan dekat dengan tetangga saudara, kemudian sekarang dipindahkan karena memang ada proyek pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah, kemudian sekarang pindah ke tempat baru. Ya tentu sedih lah, sedihnya juga ada, walaupun mendapat ganti rugi dari pemerintah juga. Tapi ya saudara jauh, tetangga jauh. Tapi saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang sekarang tempat tinggalnya baru, baik itu di Perum atau di desa lain, tetap sehat, panjang umur, dan bisa tetap terus mengabdikan untuk negeri ini. Ya, itu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton vlog ini. Ini hanya vlog receh, tetapi saya kira ya semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Ini sudah maghrib, saya harus pulang. Udah hampir jam 6. Terima kasih udah nonton video ini. Kita lanjutkan perjalanan pulang. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.